Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, pendengar setia, kembali lagi bersama saya Sirin Rani dalam program Sahabat T4GN. Ruang bicara inspiratif untuk mengupas isu-isu seputar pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika. Kita tahu, isu narkoba tidak hanya soal penegakan hukum, tapi ada sisi kemanusiaan yang justru harus kita pahami di dalamnya. Karena di balik setiap kasus, seringkali ada manusia yang butuh pertolongan, bukan hanya sekedar hukuman. Nah, tentunya di episode kali ini kita akan membahas tema yang sangat menarik dan relevan, yaitu pemberantasan narkoba dengan sentuhan hati dan perspektif humanis. Oke, kita di sini akan berbincang santai, tapi dengan penuh makna. Membahas bagaimana kepolisian kini mengubah paradigma dari sekadar menangkap menjadi upaya penyelamatan, seperti itu. Nah, di sini kita sudah bersama narasumber kita, yaitu Ibda Farid Fidianto, Kaurbit Opsnau, Satres Narkoba Polres Probolinggo. Mari sahabat, kita sapa dulu narasumber kita kali ini. Assalamualaikum Bapak, selamat datang. Waalaikumsalam, selamat siang Mbak Rate. Oke, Pak, sebelumnya saya bisa panggil Bapak dengan sebutan siapa nih? Pak Farid atau Pak Ibda atau siapa Pak? Monggo gimana enaknya, Mas aja lah. Oh, ya. Masya Allah. Biar kita hubungan lebih enak, lebih santai. Oke, iya. Kalau Pak Ibda atau Bapak atau gimana nanti kan seolah-olah agak ada jarak. Ya. Oke. Biar lebih enak, Mas aja nggak masalah. Oke, saya panggil Mas Farid ya, boleh ya Mas? Boleh, monggo. Oke, nah sebelumnya tema kita ini begitu relevan ya Mas ya. Nah, kita akan membahas tentang pemberantasan narkoba dengan sentuhan hati dan perspektif humanis gitu. Oke, kita mulai perbincangan kali ini ya Mas ya. Nah, beberapa tahun terakhir kita mendengar bahwa pendekatan yang lebih dikedepankan yaitu rehabilitasi, Mas. Oke. Nah, dalam menangani penyalahgunaan narkotika, mungkin boleh dijelaskan nih ya, Pak. Oh, mohon maaf. Mungkin boleh jelaskan ya, Mas nih, mengapa pendekatan ini dianggap lebih efektif dibandingkan hanya menegakkan hukum semata? Ya, terima kasih Mbak Rate. Jadi memang dalam proses hukum itu ada namanya restoratif justice, terutama untuk fungsi narkoba. Oke. Jadi itu untuk para pengguna-pengguna saja dan bukan untuk yang pernah bermasalah dengan narkoba atau berulang-ulang. Itu hanya untuk para pengguna awal, itu bisa dibantu melalui restorasi justice itu. Jadi kita koordinasinya di situ ada kepolisian, kejaksaan, dan dari BNNK atau BNNP. Dan di dalam BNNP situ ada psikolog, dokter, dan sebagainya yang bisa membantu para pengguna itu sembuh dan bisa diterima lagi di masyarakat. Kan kebanyakan untuk para pengguna itu sebenarnya korban. Iya. Korban dari para bandar atau pemain-pemain yang lama. Dan sedangkan pemain yang lama itu memang mencari korban baru. Karena yang bersangkutan terutama dulunya juga menjadi korban. Jadi pasti cari teman biar ada korban yang lain. Jadi makanya itu dari kepolisian sendiri ada yang namanya RJ. Restoratif Justice itu. Oke. Nah, berarti hanya untuk pengguna pertama ya Pak ya, tidak berlaku untuk pengguna selanjutnya? Untuk residivis, jadi kalau untuk residivis itu memang sementara hingga saat ini yang kami tangani itu belum ada. Jadi memang untuk para pengguna baru yang bisa di RJ, karena di RJ sendiri terus di situ ada penerapan pasal dan juga membuat pernyataan sudah dari keluarga dan juga yang bersangkutan untuk sembuh. Tapi kalau yang bersangkutan setelah di RJ itu tetap mengulangi, ya otomatis kita tetap tindak tegas sesuai dengan prosedur hukum. Oke, berarti untuk pengguna pertama ini polisi bukan berarti tidak memberikan hukuman ya Pak ya, tapi memberikan keringanan dan memperkuat sisi kemanusiaan agar mereka bisa kembali berfungsi dalam masyarakat ya Pak ya? Betul, diterima kembali di masyarakat. Betul. Jadi itu kaitannya dengan restorasi justice itu biar para pengguna yang awal tidak mengulangi kesalahan yang berikutnya gitu. Oke, nah untuk pertanyaan selanjutnya nih Mas, saya lupa barusan manggilnya Pak ini.
Oke, nah ini kalau ditanya tentang pandangan hukum di Indonesia. Nah, pandangan hukum di Indonesia saat ini bagaimana dalam memposisikan seseorang yang menggunakan narkotika itu? Apakah mereka masih dianggap sebagai pelaku kejahatan atau mereka lebih kepada korban untuk pengguna pertama? Kalau dari sudut pandang hukum, kalau untuk pengguna pertama itu sebenarnya sebagai korban untuk di sini. Makanya itu dalam undang-undang memberikan peluang bagi pengguna untuk mendapatkan rehab. Sebagian dari upaya pemulihan dan registrasi sosial. Hakim memiliki peran penting dalam menentukan apakah seseorang pengguna narkotika lebih tepat direhab atau proses pidana. Dengan itu mempertimbangkan hasil dari asesmen yang ada di BNNK atau BNNP provinsi. Oke, berarti ada asesmen terpadu ya Pak ya? Betul. Oke, nah bagaimana kiatnya polisi sendiri dalam mengatasi asesmen tersebut untuk membedakan antara korban, antara pengguna dan pengedar Pak? Jadi gini, antara pengguna dan pengedar itu melihat bobot atau jumlah Yang digunakan. yang dikonsumsi atau di saat kita melakukan upaya proses hukum, upaya paksa penangkapan, dia itu menggunakan di bawah SEMA. Jadi itu masih bisa dilakukan rehab. Sedangkan kalau sudah di atasnya dan kita juga mengumpulkan melalui bukti-bukti yang lain, melalui chat atau mungkin saksi yang lain, itu kita melihat yang bersangkutan dijual lagi atau hanya dikonsumsi sendiri. Itu jadi melihatnya di situ. Kebanyakan kalau untuk yang direhab itu memang dikonsumsi sendiri dan jumlahnya belinya itu nggak terlalu banyak, jumlahnya sedikit. Dan yang bersangkutan biasanya konsumsi itu sendirian, nggak banyak orang. Sedangkan kalau yang pernah kita tangani yang mau direhab nggak bisa itu jumlahnya terlalu besar dan yang bersangkutan menjual karena barangnya cukup banyak dijual ulang atau menjadi kurir yang bersangkutan gitu. Oke, ini hanya berlaku bagi menjual atau kita memberikan. Misal kita ada sekelompok orang, nah satu orang ini menggunakan, nah dia memberikan kepada sekelompok yang lain gitu. Apa itu secara percuma Pak? Apa itu juga termasuk pengedar? Kita lihat, kita melalui proses dulu, proses penyidikan yang bersangkutan itu memang berulang-ulang hanya saat itu aja. Oke. Kita lihat modusnya yang bersangkutan. Jadi nggak asal langsung kita menetapkan yang bersangkutan memang residivis atau memang kurir atau memang bandar. Kita lihat modusnya di saat kita melakukan proses BAP. Oke, nah ini kan kita bahas tentang sebelum rehabilitasi ya Pak ya. Nah setelah rehabilitasi apakah mungkin Masnya ada pengalaman sebelumnya, ada seseorang yang sudah diberlakukan rehabilitasi dan dia keluar, apakah dia sudah bisa terobati atau akan ada pengulangan selanjutnya Pak? Ya alhamdulillah selama saya dinas di Probolinggo ini, untuk warga yang sudah direhab terkait dengan narkoba, itu kita jemput bola, kita punya datanya, kita melalui main hati lah kasarnya, kita main hati, kita dekatin terus yang bersangkutan biar tidak menjadi korban kedua kali dan nggak mengulangi, seandainya masuk jurang dia nggak mengulangi masuk jurang kedua kali. Jadi kita melalui Binlo dan ada fungsi lain selain dari narkoba, mungkin dari Satbinmas ke wilayahnya. Mungkin kita sendiri nanti kalau memang kita sudah punya data nama A, B, C, D yang bersangkutan keluar dari rehab, kita datangi. Kita sowan ke rumahnya, kita dekati emosialnya, hatinya, biar yang bersangkutan tidak mengulang. Bahkan kita selalu terbuka, nomor HP kami selalu kita berikan. Seandainya yang bersangkutan membutuhkan sesuatu atau ingin mengontrol emosinya, kita siap selalu 24 jam. Jadi gitu. Oke, berarti tetap ada pengawasan ya Pak ya? Oke, nah kita break dulu mungkin ya, sebentar lagi kita akan lanjutkan. Oke, pemirsa, kita akan kembali lagi setelah jeda yang berikut ini. Halo pemirsa, kembali lagi bersama kami di Sahabat P4GN. Oke, nah Mas Farid ya? Oke. Yeah.
Nah, kita akan menanyakan tentang apa saja indikator keberhasilan program rehabilitasi ini setelah keluar dari sana. Alhamdulillah untuk indikator saat ini, untuk warga yang sudah direhab, itu kebanyakan memberikan edukasi. Kadang kita panggil sebagai narasumber juga di lapas kita, biar memberikan semangat untuk para pengguna narkotika itu agar sembuh. Ya. Dan juga kadang kita memberikan penyuluhan, mungkin sampai tingkat-tingkat desa, terutama yang usianya sudah dewasa, kita ajak. Jadi yang bersangkutan itu di saat di panti rehab itu ngapain, terus bahayanya itu juga apa, pemulihannya itu bagaimana, kita beri agar sampaikan biar warga itu mengetahui langsung terkait bahayanya narkoba dan bagaimana pemulihannya melalui rehab tersebut. Gitu. Oke, berarti tetap ada timbal balik ya? Timbal balik. Betul. Timbal balik dari Alumni, ya. alumni. Pondok rehab. Pondok rehab. Oke, nah apa kemungkinan ketika alumni sudah keluar, mereka diterima oleh masyarakat atau ada tahap-tahap tertentu? Memang awalnya kadang ada yang nggak bisa langsung diterima, Ya. Mbak Rate. Jadi ngeluh, untuk yang bersangkutan ngeluh, datang ke kita, memang wajib datang ya. Setelah dari rehab itu memang wajib 3 kali dalam 1 bulan atau bahkan bisa lebih, semaunya dia. Sebenarnya kalau kita punya program itu dalam 1 minggu 2 kali untuk datang ke Polres. Mungkin nanti kita saling tukar informasi dengan yang bersangkutan. Jadi kita pendekatan melalui tokoh agama. Kita melalui tokoh agama, terus juga tokoh masyarakat, bahkan melalui pemerintahan desa, melalui Pak Kades atau istilah kalau di sini Pak Klebun ya. Pak Klebun. Ya, Pak Klebun. Jadi kita sampaikan bahwa warga tersebut sudah ingin bergabung kembali dengan kondisi yang sehat. Karena kalau dikucilkan untuk warga-warga kayak gitu, kasihan. Karena yang bersangkutan sudah ingin sembuh, sedangkan di warga sendiri kadang tanda kutip ya, sudah ada nilai rapor tersendiri. Bahkan anak-anaknya atau familinya itu nggak boleh kontak atau berkomunikasi. Makanya itu harus ada pendekatan lain melalui Pak Inggi, tokoh agama ataupun tokoh masyarakat menyampaikan bahwa yang bersangkutan ingin sembuh dan juga bisa segera diterima di masyarakat. Oke, nah untuk selanjutnya nih Mas ya, apa ada tantangan yang Mas rasakan dan teman-teman terhadap rehabilitasi yang terjadi ini? Tantangan apa yang besar mungkin lah? Tantangan yang besar itu memang bermacam-macam Mbak Rate. Yang pertama terkait mungkin dari rasa manusianya sendiri ingin sembuh. Yang kedua memang tanda kutip itu mungkin punya fulus ya. Kadang untuk kesembuhannya itu, aku masih punya itu. Tapi kita selalu koordinasi dengan rehab sendiri. Yang jelas untuk rehab sendiri punya kiat-kiat tersendiri untuk segera pemulihan pasiennya, Sedangkan kita hanya bisa monitor melalui telepon atau kita datang ke sana. Kalau memang ada dari warga Probolinggo yang habis kita tangkap untuk rehab di sana, kenapa kok nggak segera sembuh? Ya mungkin dari faktor dirinya yang pertama. Yang kedua mungkin dari keluarga sendiri kurang mendorong untuk kesembuhan pasien tersebut. Itu. Oke, ini kan kita berbicara tentang tantangan terhadap pasien. Iya. Nah, bagaimana tantangan terhadap tim? Apakah ini kan sebelumnya ada paradigma baru yang awalnya penangkapan sekarang dirubah menjadi penyelamatan. Itu apa ada tantangan tersendiri bagi tim gitu? Kalau untuk dari kepolisian sendiri, terutama tim yang disampaikan Mbak Rati, tim dari narkoba, itu memang tambah suka kalau memang ada warga nggak sampai dilakukan proses pidana atau hukuman yang dilakukan di penjara, tapi melalui rehab. Itu memang untuk pengawasan dari tim Resmob sendiri itu lebih enak Mbak Rati, karena yang bersangkutan sendiri habis direhab biasanya bisa saling memberikan informasi terkait bahayanya narkoba ini, dan biar perkembangan narkoba di wilayah Probolinggo ini biar nggak terlalu masif, biar segera diputuskan sampai seandainya di warga desa A 1 orang yang terkena,
dan dia rehab. Tapi dia pulang dari situ, pendekatan melalui tim-tim kita yang di lapangan maupun yang di kantor itu lebih detail biar untuk penyelamatan pengguna biar nggak tambah meluas di situ. Oke. Nah, tadi sebelumnya saya sempat mendengar kalau Kapolres sempat ada ini, apa namanya, strategi untuk masuk ke desa ya Pak? Iya. Oke, bagaimana strategi itu bisa berjalan sedangkan desa di Probolinggo itu begitu banyak? Apakah ada tim khusus di desanya atau seperti apa? Jadi gini, yang disampaikan Pak Kapolres betul. Jadi di kepolisian itu ada beberapa fungsi memang. Ada fungsi reskrim, fungsi reskoba, fungsi lantas, dan binmas. Itu kita kembangkan melalui penyuluhan yang ada di wilayah masing-masing dan juga di Polsek itu ada para Babin Kamtipmas yang itu tokoh sentral untuk antisipasi perkembangan narkoba yang ada di wilayah masing-masing. Jadi setiap satu desa itu ada satu polisi dan yang bersangkutan untuk para Babin itu melaporkan melalui Kapolsek dan Kapolsek juga lanjut naik ke atas ke Pak Kapolres gitu. Oke, tadi ada Babin Kamtipmas Babin ya. Kamtipmas. Nah, bagaimana Mas ini Babin Kamtipmas ini membantu mendeteksi dini, misal ada potensi yang menyalahgunakan narkoba di wilayah yang ditangani itu? Iya, terima kasih Mbak Rati. Jadi untuk para Babin itu memang fokusnya di desanya masing-masing. Satu Babin satu desa. Oke, satu desa. Jadi seandainya 1 bulan 30 hari itu difokuskan di desanya masing-masing. Dan di situ yang bersangkutan harus kerjasama dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan yang paling utama dengan kepala desa dan staf-stafnya. Jadi agar bisa monitoring peredaran yang ada di wilayah desanya tersebut, peredaran narkoba. Jadi apabila desanya memang terpantau zona merah, yang bersangkutan mungkin kurang kekuatan atau kurang memberikan motivasi itu masih kurang, akhirnya dari Polres sendiri turun dan itu ada fungsi Sat Narkoba sendiri, ada Sat Binmas di situ untuk memberikan penyuluhan ke warga-warga yang ada di desa. Bahkan kita membuka peluang, mungkin kepala desa juga seandainya ingin mendapatkan penyuluhan bisa melalui persurat untuk mungkin desanya ingin biar warganya tidak terjangkit atau narkoba tersebut gak berkembang di wilayahnya. Jadi kita bisa melalui penyuluhan tersebut. Jadi persurat kepadanya Pak Kapolres sendiri. Nanti Pak Kapolres menunjukkan kepada siapa gitu. Oke, untuk Babin Kamtipmas sendiri ini berdiam di tempat di desa tersebut atau melalui monitoring dari jauh? Kebanyakan kalau yang saya monitor di sini itu nggak jauh dari wilayahnya. Jadi biasanya anggota tersebut satu kecamatan, tapi desanya lain yang bersangkutan. Jadi biar nggak terlalu jauh, seandainya ada sesuatu hal yang terjadi chaos di wilayahnya, yang bersangkutan langsung bisa pencegahan dini. Gitu. Oke, Masya Allah, luar biasa ya pemirsa. Dari tadi kita dapat sedikit membuka mata tentang rehabilitasi dan pencegahan dan seperti gimananya. Oke pemirsa, kita akan kembali lagi setelah jeda yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Sahabat P4GN. Halo sahabat P4GN, kembali lagi bersama kami di segmen terakhir. Oke, nah di sini Mas, kita akan menanyakan gimana sih terkait pencegahan. Kan dalam pepatah ada pepatah yang mengatakan bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati. Oke, nah selain tindakan penegakan hukum, terus pengedukasian dan sosialisasi, apa saja gerakan-gerakan yang sudah dilakukan oleh Polres sendiri, terutama di kalangan pelajar dan remaja? Jadi gini, memang dari Sat Narkoba dan juga Polres itu memberikan strategi polisi untuk masuk ke tingkat desa terutama dan membangun ketahanan masyarakat terhadap narkoba. Itu melibatkan pendekatan yang komprehensif dan preventif.
Pendekatan kemitraan dengan masyarakat terutama membangun hubungan yang kuat, saling percaya dengan tokoh masyarakat, tokoh agama tadi yang saya sebut, tokoh adat, pemuda, dan kelompok masyarakat lainnya yang ada di wilayah setempat. Dan juga ada penyuluhan, edukasi, meningkatkan kesadaran kepada masyarakat tentang bahayanya narkoba tersebut. Juga mencegah penyalahgunaan melalui kegiatan penyuluhan, edukasi terencana yang berkelanjutan. Dan juga pembentukan relawan anti narkoba yang mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pencegahan narkoba, serta penguatan sistem keamanan desa yang meningkatkan keamanan desa dengan melibatkan masyarakat dalam kegiatan patroli dan juga sambang di wilayahnya masing-masing. Oke, ini isi dari ininya siapa Pak? Apakah mereka itu remaja atau seluruh kompeten? Jadi gini, kalau memang kita sampai ke lingkup desa, itu para Babin Kamtibmas memang kita gerakkan agar mencari mulai dari tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan juga remas, itu remaja masjid terutama Remaja di masjid. situ. Ya, di situ yang menguatkan, karena kalau nggak menggunakan remaja masjid, pengobatan itu susah. Kenapa? Kan diambil dari iman sendiri, Iman, dari keyakinan. keyakinan, mungkin dari ibadahnya. Jadi kita ngambil untuk yang pemuda dari salah satunya dari remas itu. Oke, nah ini kan tadi pencegahan ya Mas ya. Nah mungkin ada, kita kan sebagai generasi digital ya. Ya. Nah mungkin ada gerakan sendiri dari Polres yang memanfaatkan platform digital tersebut. Jadi untuk digital saat ini, Mbak Ratih, memang kalau untuk kalangan apa ya, kita itu disebut kalau sekarang itu Gen Z ya. Gen Z, Gen ya, Z. Gen Nah, Z. selebihnya itu masih belum paham terkait dengan perkembangan teknologi. Sedangkan untuk di Gen Z itu lahir sudah paham dengan perkembangan teknologi. Ya, kita sampaikan terkait juga ada segi positif terkait penggunaan alat komunikasi terutama dengan perkembangan elektronik ini, banyak apa ya, kadang disalahgunakan sendiri sama anak-anak itu karena yang bersangkutan lebih paham harus main HP yang gimana, terkait dengan jaringan internet itu bagaimana, lebih paham. Jadi kita pantauannya itu memang detail dan kita masuknya melalui sekolah. Sekolah. Jadi penyuluhan itu kita nggak bosen-bosen. Kita sudah beberapa sekolah, bahkan saya baru di sini sudah beberapa sekolah yang sudah kita masukin agar untuk Gen Z tersebut atau pelajar tidak dengan kebisaannya atau keterampilannya yang bersangkutan tidak disalahgunakan, itu aja. Iya. Oke, berarti pendekatan modernnya melalui lembaga-lembaga ya, Lembaga, Pak, ya? betul. Oke, menarik Pak, karena di sini kita menggunakan pendekatan modern tapi tetap harus menyentuh hati ya Pak ya? Iya, betul, betul. Oke, nah sekarang nih Mas, mungkin bisa memberikan pesan khusus untuk warga masyarakat Probolinggo, terutama remaja dan anak pelajar, tentang gimana caranya dia untuk say no to narkoba dan hidup produktif. Ya, terima kasih Mbak Ratih. Jadi kiat-kiat atau pesan dari kami Sat Narkoba, terutama untuk para orang tua, agar lebih memantau putra dan putrinya lebih dalam. Jangan takut, mungkin untuk Gen Z sekarang ini lebih dekat dengan HP daripada orang tua. Jadi silakan untuk orang tua, cara kontrolnya itu lebih lebih ditingkatkan. Hubungan emosional, komunikasi dengan anak itu harus semakin ditingkatkan, karena apa yang terjadi perkembangan zaman saat ini terkait dengan peredaran narkoba itu sangat bahaya. Jadi harus ada hubungan emosional yang baik antara orang tua dan anak. Sedangkan untuk masyarakat sendiri, untuk Sat Narkoba dan Polres Probolinggo selalu terbuka apabila masyarakat menemukan sekecil apapun peredaran narkoba yang ada di wilayahnya masing-masing. Dan kita pasti akan memberantas. Bahkan kalau ada yang menyembunyikan, lari kemanapun pasti akan kita temukan.
pasti akan tertangkap, ya, pasti tertangkap, akan betul. ketahuan juga. Nggih. Nah, untuk selanjutnya nih satu pertanyaan lagi. Nggih. Nah, ini bagaimana ketika seorang anak atau remaja ketika dia sudah terjebak dalam hal itu pertama kali dan dia bingung harus kemana, mau ke orang tua juga takut, kemana aja, ke semua tempat dia takut. Nah, bagaimana solusinya terhadap dia? Jadi untuk yang bersangkutan itu biasanya anak-anak remaja, kalangan remaja itu Mbak Ratih. Jadi dia ada pressure, jadi dia takut mau melaporkan ke orang tua, bahkan mungkin di luar dia dekat dengan teman, yang lebih dekat dengan temannya dia takut. Tetap peran orang tua yang aktif. Jadi perubahan anak itu bagaimana, biasanya anak itu pulang sekolah atau pulang dari luar itu bagaimana, itu peran orang tua yang aktif. Dan jangan takut untuk ngontrol alat komunikasi, terutama alat komunikasi. Dan juga mungkin di tempat tidurnya, biasanya kayak gitu kan disimpan ya, dengan yang bersangkutan disimpan. Jadi jangan bosan-bosan seandainya yang bersangkutan keluar rumah, mungkin kita harus mengontrol tempat tidurnya. Dan perubahan-perubahan apa yang ada di anak tersebut. Dan silahkan tanyakan sedetail apapun, karena kalau dengan orang tua, anak dengan orang tua itu pasti nggak akan ada jarak, sekalipun awalnya ada jarak. Seandainya memang yang bersangkutan mungkin ada tekanan dari luar, kami selalu terbuka untuk membantu. Seandainya yang bersangkutan pernah memakai atau gimana, kami bisa membantu dengan rehab mandiri. Gitu. Rehab mandiri berarti di rumah ya? Rehab mandiri itu tanpa adanya laporan polisi atau apa, atau ditangkap oleh Pak Polisi, kita bisa membantu untuk mengantarkan ke rehab yang ada di BNNK atau BNNP provinsi. Gitu. Oke, berarti peran orang tua benar-benar diperlukan di sini ya, betul, Mas ya? Betul. Oke, nah terima kasih banyak Mas. Sama-sama Mbak ya, Ratih. Ini benar-benar membuka mata saya bahwa terkait narkoba kita tidak perlu takut. Tidak perlu takut. Tidak perlu malu dan tidak perlu nanti ke sana dimarahin gitu. Dikucilkan atau gimana ya. Karena di situ kita akan bersama-sama ditangani. Betul. Oke. Nah, dan kita di sana akan diberi arahan ya, Mas. Betul. Bimbingan di sana pasti itu, pasti. Oke. Dari perbincangan ini saya jadi semakin yakin bahwa pemberantasan narkoba bukan hanya urusan hukum. Betul. Ya, tapi juga urusan hati dan kemanusiaan. Ya, kemanusiaan. Nah, semoga pendekatan humanis ini bisa dikembangkan ya Mas ya, bukan hanya di Probolinggo tapi di seluruh wilayah yang lain Indonesia. Ya. Nah, kepada sahabat P4GN dimanapun Anda berada, jangan pernah lelah untuk berpartisipasi dan untuk ikut berperan. Baik dimulai dari diri sendiri, lingkungan keluarga, bahkan lingkungan sekitar. Oke. Kita akan mengatakan bersama tidak pada narkoba ya Mas, dan say no to drug. Say no to drug. Dan kita akan mengatakan iya kepada kehidupan yang lebih bermakna tentunya. Betul. Nah, terima kasih banyak ya Mas. Sekali lagi terima kasih banyak karena banyak ilmu yang sudah kita pelajari di sini. Oke pemirsa, ini sangat-sangat berpartisipasi, kita harus bergerak dan terus berupaya untuk tidak menggunakan narkoba itu, karena kita masih bisa menggunakan berpartisipasi kepada hal lainnya yang lebih baik ya. Oke, sekian dari saya Sirin Nani Fatimah, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.